Sore itu langit mendung menggantung di atas Terminal Tirtajaya, seolah ikut bersedih atas perpisahan yang sedang terjadi. Rika berdiri mematung di sisi bus yang akan membawa suaminya, Ari, ke Jakarta sebelum terbang ke Taiwan. Di tangannya tergenggam erat tas kecil berisi bekal yang ia siapkan sendiri, nasi, sambal terasi, dan telur dadar kesukaan Ari. Di sampingnya, Raffi, anak mereka yang baru berumur 3 tahun, terus memeluk kaki ayahnya, belum mengerti betapa lamanya waktu akan memisahkan mereka. Ari menggenggam tangan istrinya kuat-kuat, matanya tak henti menatap wajah perempuan yang telah menemaninya dari awal membangun rumah tangga. "Tunggu aku ya, Rick. Ini semua demi masa depan kita," katanya lirih. Suaranya bergetar, menyatu dengan suara mesin bus yang menderu pelan. Ia tahu perjalanan ini bukan sekadar jarak ribuan kilometer, tapi pertaruhan pada kesetiaan dan harapan yang belum tentu terbalas. Rika mengangguk, namun bibirnya bergetar menahan tangis. "Aku percaya sama kamu, Mas. Hati-hati di sana. Jangan lupa kirim kabar," ucapnya. Ia tidak tahu bahwa kata "jangan lupa" itu akan menjadi doa panjang yang tak pernah terjawab. Matanya sudah basah, tapi ia menahan air mata agar tidak membuat Ari goyah. Raffi mulai menangis ketika Ari membungkuk untuk mencium pipinya. "Ayah pulang besok?" tanyanya polos. Ari memeluk tubuh mungil itu dengan erat, mencoba menahan pecahnya hatinya. "Nggak besok, Nak. Tapi nanti, waktu Raffi udah bisa naik sepeda." "Ayah janji," katanya sambil tersenyum palsu. Janji yang terlalu ringan untuk diucap, tapi begitu berat untuk ditepati. Teriakan kernet mulai memanggil penumpang terakhir. Ari harus naik. Ia peluk Rika sekali lagi, kali ini lebih lama, lebih erat, seperti memindahkan separuh jiwanya ke tubuh wanita itu. "Doakan aku kuat, Rick," bisiknya. Rika mengangguk cepat, tak mampu lagi berkata-kata. Air matanya akhirnya tumpah saat Ari melangkah naik ke bus, dan ia pun tak berani mengejar. Bus mulai berjalan pelan. Dari balik kaca jendela, Ari melambaikan tangan. Raffi mengejar dengan langkah kecil, menjerit memanggil ayahnya, dan Rika hanya bisa memeluk anak itu dari belakang, menggigil dalam isak yang tertahan. Langit pun akhirnya pecah, hujan turun deras, seolah ingin menyembunyikan air mata mereka. Di bawah payung tua, Rika menatap kepergian itu tanpa suara. Hatinya setengah pergi bersama bus itu, dan separuh lagi ia tinggalkan di pangkuan Raffi yang terus menangis. Ia percaya Ari akan pulang. Ia percaya cinta mereka cukup kuat untuk melawan jarak. Tapi yang tak ia tahu, bahwa di dunia yang jauh, cinta bisa berubah bentuk, dan janji bisa hilang ditelan waktu. Dan hari itu, tanpa ia sadari, adalah hari terakhir ia melihat Ari sebagai suaminya yang utuh. Hari-hari pertama tanpa Ari terasa seperti meniti jalan panjang tanpa cahaya. Rika mencoba tegar, menanamkan dalam hati bahwa ini semua demi masa depan Raffi. Setiap malam ia menunggu kabar dari suaminya, entah itu pesan singkat atau surat yang dikirim lewat teman sesama TKI. Dan benar saja, di awal-awal, Ari rajin memberi kabar. Ia mengirim surat dengan tulisan tangan yang masih lekat dengan wangi sabun pabrik, mengabarkan bahwa ia bekerja di pabrik elektronik di Taichung. Rika membaca surat-surat itu berulang kali, sampai lembarannya mulai kusam dan lusuh. Setiap kiriman uang dari Ari, Rika simpan dengan penuh hati-hati. Ia tak berani membelanjakannya sembarangan. Separuh ditabung untuk Raffi, separuh lagi ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Meski hidup tetap sederhana, namun harapan selalu menyala di dada Rika. "Mas Ari pasti pulang saat panen tahun depan," gumamnya suatu malam sambil menatap langit dari dapur belakang. Ia membayangkan Ari berdiri di ambang pintu, membawa koper dan senyum penuh rindu. Namun waktu tak berjalan sesuai harapan. Tahun pertama berlalu, surat dari Ari makin jarang datang. Tahun kedua, pesan hanya datang sesekali lewat tetangga yang juga bekerja di Taiwan. "Ari sekarang jarang kelihatan, kayaknya pindah kerja," kata salah satu dari mereka. Rika masih berbaik sangka.
Mungkin dia sibuk, mungkin dia capek, katanya membela, meski jauh di dalam hatinya muncul ketakutan yang belum berani ia akui. Tahun ketiga, tak ada kabar sama sekali. Telepon tak bisa dihubungi, pesan tidak dibalas. Rika mulai cemas. Ia bahkan mencoba mengirim surat lewat alamat terakhir, tapi tidak pernah ada balasan. Setiap malam ia memandangi ponselnya, berharap ada notifikasi masuk. Ia menyalahkan diri sendiri, mungkin suratnya salah alamat, mungkin dia terlalu banyak menuntut. Tapi yang paling menyesakkan adalah ketika hari ulang tahun Raffi lewat tanpa ucapan dari sang ayah. Raffi menangis di malam hari, menanyakan mengapa ayahnya lupa. Waktu terus melaju, dan mulut tetangga mulai ramai. Beberapa mulai berbisik saat Rika lewat. Katanya suaminya di sana udah nikah lagi. Kalimat itu seperti belati, menghujam langsung ke dadanya. Tapi Rika tetap tegar. Ia menggenggam keyakinan bahwa Ari tidak mungkin setega itu. Ia tetap menulis di buku hariannya, mencatat setiap tanggal yang seharusnya penting bagi keluarga mereka. Tapi yang ia dapatkan hanya hening, sepi, dan luka yang perlahan menumpuk. Malam-malam Rika menjadi tempat berlabuhnya air mata. Di ruang tamu sempit, ia duduk sendirian memandangi foto Ari dan Raffi saat masih bayi. Kadang ia berbicara sendiri, membayangkan Ari masih mendengar. "Mas, kalau memang kamu tak bisa pulang, setidaknya beri kabar, biar aku nggak gila menunggu." Tapi jawaban tak pernah datang. Hanya angin malam yang menyentuh wajahnya, dingin dan tak berperasaan. Sementara itu, Raffi yang makin besar mulai mengerti keadaan. Ia tak lagi banyak bertanya, tapi justru diam dan murung. Di sekolah, ia sering menyendiri, menolak bercerita saat guru bertanya tentang ayahnya. Rika merasa hatinya koyak, seperti ditikam 2 kali, oleh suami yang menghilang, dan oleh anak yang mulai kehilangan semangat. Ia ingin menyerah, tapi wajah Raffi menjadi satu-satunya alasan untuk tetap berdiri. Rika mulai mencoret-coret kalender di dapurnya. Bukan untuk menghitung hari kedatangan Ari, tapi untuk menguatkan diri bahwa ia mampu bertahan 1 hari lagi, tanpa kabar, tanpa pelukan, tanpa kepastian. Musim panen tiba lebih awal tahun itu. Padi-padi di sawah menguning sempurna, langit cerah sepanjang hari, dan para petani sibuk memotong bulir-bulir harapan dari batangnya. Tapi di tengah kebisingan gembira panen, Rika tetap berjalan sendirian di pematang, mengayuh sabit dengan mata sembab. Wajahnya tak semeringah seperti petani lain, karena bagi Rika, panen tahun ini kembali dilewati tanpa kehadiran Ari. Ini sudah tahun ketiga sejak Ari pergi, dan tak satu pun jejak kakinya kembali menyentuh tanah kelahiran. Dengan tubuh kurus dan tangan yang kapalan, Rika memikul karung gabuh di pundak. Ia bekerja seperti laki-laki, tanpa keluh, tanpa bantuan. Tetangga yang dulu memandang kagum kini mulai iba, sebab mereka tahu, perempuan itu bukan hanya menanggung sawah, tapi juga beban hidup yang berat. Rika itu kuat ya, tapi lama-lama, sekuat-kuatnya perempuan juga bisa hancur. Bisik-bisik itu mulai terdengar di pinggir pematang. Sesekali, Rika berhenti dan menatap ke ujung jalan desa, berharap sebuah motor atau mobil datang membawa kejutan. Tapi tak ada siapa-siapa, hanya debu jalan yang berputar di tiup angin. Ia menunduk, memungut sebutir gabuh yang jatuh, dan tak sadar air matanya menetes, membasahi tanah kering di kakinya. Di hatinya, ia masih bertanya-tanya, apakah Ari pernah mengingatnya saat melihat padi menguning di Taiwan sana. Setiap malam, Rika menanak nasi di tungku kecil sambil berbicara sendiri. "Mas, kamu tahu nggak? Sawah kita panen bagus tahun ini. Dulu kamu bilang mau beli mesin panen kalau sudah bisa nabung." Suaranya lirih, lalu menghilang di telan kesunyian. Tak ada suara balasan, hanya suara angin yang menelusup dari sela-sela dinding bambu rumah kecilnya, membawa dingin yang menusuk hingga tulang. Anaknya, Raffi, kini duduk di kelas 3 SD. Ia mulai jarang bertanya soal ayahnya. Bukan karena tidak ingin tahu, tapi karena sudah lelah menunggu jawaban yang tak pernah pasti. Di sekolah, Raffi mulai menutup diri.
Ia iri melihat teman-temannya dijemput ayah mereka saat pulang. Ia pura-pura kuat di depan ibunya, tapi malam hari ia menangis diam-diam sambil memeluk bantal yang ia anggap sebagai ayahnya. Suatu malam, Rika mendapati Raffi tidur dengan mata bengkak. Di bawah bantalnya, ada kertas gambar berisi coretan dua orang lelaki, satu tinggi dan satu kecil sedang berpegangan tangan. Di bawahnya tertulis, "Ayah, aku rindu." Rika menggigit bibirnya menahan tangis, memeluk tubuh anaknya erat-erat, dan malam itu ia menangis tanpa suara sampai fajar menjemput. Meskipun luka itu terus menganga, Rika tetap bangun setiap pagi. Ia pergi ke sawah, berjualan kue di pasar, dan mengantar Raffi sekolah. Ia bukan lagi perempuan yang sama seperti saat Ari pergi dulu, kini ia adalah ibu dan ayah, tenaga dan doa, kekuatan dan kelembutan dalam satu tubuh. Namun, jauh di dasar hatinya, ia masih menyisakan ruang kecil untuk harapan, meski ia tahu, harapan itu makin hari makin pudar seperti cat pada dinding rumah yang mengelupas. Dan ketika malam kembali datang, dan Rika menatap bintang yang sama yang mungkin juga dilihat Ari di seberang laut sana, ia bertanya dalam diam, "Mas, kamu masih ingat rumah ini?" Malam itu Rika terbangun dari tidur karena mendengar isak tangis Raffi. Ia bangkit dari tikar yang sudah mulai tipis, lalu mendapati anaknya duduk memeluk lutut di sudut kamar, menggigil di bawah cahaya redup lampu minyak. "Kenapa, Nak?" tanya Rika pelan. Raffi menatap ibunya dengan mata merah, lalu berkata, "Aku mimpi ayah pulang, tapi waktu aku peluk, dia malah pergi sama perempuan lain." Kalimat itu menghantam dada Rika lebih keras dari angin malam yang masuk lewat celah dinding. Rika terdiam, tenggorokannya tercekat. Ia tahu anak sekecil Raffi belum sepenuhnya paham soal duka dan pengkhianatan, tapi hatinya sudah merasakan kehilangan yang dalam. Ia peluk Raffi erat-erat, mencoba menenangkan, meski dirinya sendiri hampir tak mampu menahan air mata. "Ayah sayang kamu, Nak, mungkin dia sedang berjuang agar bisa pulang," katanya, meski kalimat itu semakin terasa palsu dari hari ke hari. Di pagi harinya, Rika duduk di beranda rumah, memandangi langit yang semakin gelap meski matahari sudah naik. Mimpi buruk Raffi semalam terus terbayang. Hatinya gelisah. Ia membuka kembali buku harian yang dulu biasa ia tulisi untuk Ari. Di halaman terakhir, coretan-coretannya mulai kehilangan arah. Tinta yang dulu mengalir dengan semangat kini kering, penuh goresan amarah dan pertanyaan yang tak pernah dijawab. Hari-hari berikutnya berjalan tanpa semangat. Rika seperti hidup dalam kebiasaan yang kosong. Menanak nasi, mengantar Raffi sekolah, menunggu di warung kecil yang makin sepi pembeli. Tapi semua itu seperti robot, gerak tanpa jiwa. Ia tak lagi menunggu Ari dengan harapan, melainkan dengan luka yang belum bisa ia tutup sepenuhnya. Tetangga yang dulu membujuknya untuk kuat, kini mulai menyarankan agar ia ikhlas dan menikah lagi. "Masih muda, Rik, jangan habiskan hidupmu buat orang yang udah lupa pulang," kata Bu Wati, tetangganya. Tapi Rika hanya tersenyum hambar. "Saya bukan menunggu orang, Bu. Saya sedang belajar melepaskan yang pernah saya cintai." Kalimat itu ia ucapkan dengan mata kosong, seolah jiwa dan hatinya sudah lama pergi, menyusul jejak suaminya yang menghilang entah kemana. Ia tahu hidup harus terus berjalan, tapi kenangan bersama Ari terus datang menghantui, terutama di malam-malam sunyi ketika suara jangkrik terdengar lebih keras dari suara hatinya sendiri. Suatu siang, Raffi pulang dari sekolah membawa sebuah pertanyaan yang membuat jantung Rika mencelos. "Bu, kalau ayah nggak sayang kita lagi, kenapa ibu masih terus berdoa buat ayah?" Rika menunduk, menggenggam tangan anaknya dengan lembut. "Karena cinta, Nak, kadang nggak butuh alasan untuk tetap ada. Meski dia menghilang, ibu ingin kamu tahu, ibu tidak pernah berhenti mencintai ayahmu. Tapi mungkin ibu harus belajar mencintai diri sendiri juga." Raffi hanya menatap ibunya lama. Bocah itu mungkin belum mengerti makna cinta dan kehilangan sepenuhnya, tapi ia bisa merasakan bahwa ibunya menyimpan luka yang sangat dalam. Malam itu, Raffi menggambar ibunya sedang tersenyum,
dan di bawah gambar itu ia tulis, "Ibu adalah rumah, meski ayah tidak pulang." Dan bagi Rika, malam itu menjadi malam pertama di mana ia benar-benar merasa bahwa mimpi-mimpinya bersama Ari telah retak, bukan karena jarak, tapi karena kebenaran yang perlahan terungkap dari mimpi seorang anak kecil. Hari itu, hujan turun deras membasahi tanah kampung. Petir menyambar-nyambar seperti sedang marah pada langit yang terlalu lama menyembunyikan rahasia. Rika sedang melipat cucian ketika suara ketukan di pintu mengejutkannya. Seorang perempuan paruh baya berdiri di ambang pintu. Bu Nur, tetangga kampung sebelah yang baru saja pulang dari Taiwan setelah kontraknya selesai. Wajahnya tampak ragu, seolah membawa kabar yang sudah lama ditahan di dadanya. Setelah dipersilakan masuk, Bu Nur duduk lama tanpa bicara. Rika menyuguhkan teh, tapi tangannya sendiri gemetar. Ada firasat aneh yang menyelinap di hatinya. Dan benar saja, setelah meneguk teh satu kali, Bu Nur menatap mata Rika dalam-dalam. "Maaf ya, Rik, aku harus jujur, aku ketemu Ari di Taiwan. Dia sehat, tapi dia sudah menikah lagi. Dengan sesama TKI, asal Jawa Tengah. Mereka tinggal satu kontrakan. Sudah punya anak juga." Kalimat itu runtuh seperti badai di kepala Rika. Jantungnya seperti diremas. Ruang tamu yang sempit itu seakan berubah jadi lubang gelap yang menghisap seluruh udara. Ia menahan napas, mencoba tersenyum, tapi wajahnya pucat. Jadi, benar selama ini dia hilang bukan karena sibuk, tapi karena memilih hidup baru, ya. Ucapnya lirih, setengah berbisik, setengah bicara pada dirinya sendiri. Bu Nur mengangguk pelan, wajahnya penuh iba. "Aku tahu ini berat, tapi aku pikir kamu berhak tahu. Ari bahkan tak pernah menyebut-nyebut nama kamu atau Raffi. Aku juga nggak tega lihat dia seolah hidup tanpa masa lalu." Rika tersenyum pahit, air matanya mulai mengalir tanpa suara. "Jadi kami cuma masa lalu yang dibuang ya, Bu, seperti baju kotor yang ditinggal di kampung halaman." Setelah Bu Nur pulang, Rika terduduk lama di lantai. Ia memeluk foto pernikahan mereka yang sudah berdebu di rak tua. Tangisnya pecah seperti bendungan yang jebol. "Mas, kenapa kamu tega? Aku nunggu kamu 6 tahun. 6 tahun penuh doa, penuh kerja keras, penuh air mata." Suaranya parau, gemetar, meratap bukan karena kehilangan, tapi karena dikhianati oleh orang yang paling ia percaya. Malam itu Raffi mendengar ibunya menangis untuk pertama kalinya dengan suara keras. Ia menghampiri, memeluk ibunya tanpa bicara. Di dalam pelukan anaknya, Rika merasa rapuh dan hancur, tapi ia juga tahu, ia tak bisa terus jatuh. "Nak, ayah kamu, udah nggak pulang lagi," katanya pelan. Raffi tak menjawab, ia hanya menatap ibunya lama, lalu mengusap air mata di pipinya. "Aku nggak butuh ayah lagi. Yang penting ibu tetap di sini." Ucapan Raffi itu seperti lilin kecil yang menyala di tengah kegelapan. Meski tubuhnya lelah dan hatinya terkoyak, Rika tahu, ia masih punya alasan untuk berdiri, anak yang lahir dari cinta yang dulu pernah utuh, tapi kini harus mereka rawat berdua saja. Ia menatap langit-langit rumah yang bocor, lalu menggenggam tangan Raffi lebih erat dari sebelumnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Rika berdoa bukan untuk Ari agar pulang, tapi untuk hatinya sendiri, agar kuat melepas, dan untuk anaknya, agar tak tumbuh dengan luka yang sama. Pagi itu langit mendung, seakan ikut menanggung berat hati Rika yang duduk sendiri di meja kayu reyot, di hadapannya kertas kosong dan pena lusuh yang telah lama tak ia sentuh. Tangannya gemetar saat mulai menulis. Ia tidak tahu harus menulis dari mana, tapi hatinya mendesak untuk mengeluarkan semua yang selama ini dipendam. Ia hendak menulis surat untuk Ari, bukan untuk meminta kembali, tapi untuk mengucapkan selamat tinggal. "Mas Ari, ini Rika. Perempuan yang dulu kamu janji akan hidup bersama sampai tua, yang kamu tinggalkan 6 tahun lalu dengan segunung harapan. Hari ini aku menulis bukan untuk mengeluh, tapi untuk melepaskan. Aku sudah tahu semuanya, Mas. Tentang pernikahanmu di sana, tentang anak barumu. Aku tidak marah, hanya hancur.
Tapi dari kehancuran ini, aku ingin berdiri. Air mata mulai membasahi kertas. Tapi Rika tak berhenti. Ia menulis seolah ini adalah napas terakhir dari cintanya yang dulu begitu besar. Ia menuliskan bagaimana ia bekerja siang malam, menahan lapar, memikul cemas, menjaga anak mereka, berharap suatu hari Ari pulang dengan pelukan hangat. Tapi yang datang hanyalah kabar yang menusuk jantung. Anak kita, Raffi, tumbuh menjadi anak kuat. Tapi jangan salah kira, Mas. Bukan karena ayahnya, tapi karena ia belajar dari tangis ibunya. Ia menggambar kamu di setiap coretannya, berharap suatu hari bisa bertemu. Tapi aku rasa, lebih baik ia mengenalmu lewat kenangan daripada luka. Setiap kata yang ditulis adalah pecahan hati yang ia kumpulkan. Ia tahu surat ini tak akan pernah sampai. Tapi ia juga tahu, ia butuh menulis ini agar bisa melangkah tanpa beban. Di akhir surat, ia menulis satu kalimat yang membuat tangisnya pecah. Terima kasih karena pernah mencintaiku, dan terima kasih karena pergi, agar aku belajar mencintai diriku sendiri. Setelah selesai, Rika melipat surat itu rapi. Ia membungkusnya dengan pita merah dan meletakkannya di dalam kotak kayu bersama foto-foto lamanya dengan Ari. Kotak itu lalu ia simpan dalam lemari, bukan untuk dikenang, tapi sebagai pengingat bahwa cinta tak selalu berarti memiliki. Ia ingin menyimpan masa lalu dengan hormat, tapi hidupnya harus terus berjalan ke depan. Raffi menghampiri, duduk di sampingnya. Ibu nulis apa? Tanyanya polos. Rika tersenyum, mengelus kepala anaknya. Ibu baru saja menutup pintu yang lama, supaya bisa membuka jendela baru. Raffi mengangguk, meski belum mengerti sepenuhnya. Tapi ia tahu ibunya kini terlihat lebih ringan, lebih lapang, meski mata itu masih sembab, masih terluka. Dan sore itu, untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, Rika berjalan ke sawah tanpa menoleh ke belakang. Ia menatap matahari yang mulai tenggelam, lalu berbisik lirih pada angin, aku sudah selesai menunggu. Sebuah akhir untuk cinta yang kandas, dan sebuah awal untuk hidup yang lebih jujur. Setelah surat itu disimpan dan pintu masa lalu ditutup rapat, hari-hari Rika mulai berubah. Bukan berarti luka itu sembuh sepenuhnya, tapi setidaknya kini ia tahu kemana harus melangkah. Ia mulai berjualan sayur keliling kampung, menumpang sepeda milik Pak Slamet tetangganya yang dulu kerap membantunya menggarap sawah. Rika sekarang rajin bener ya, kata orang-orang. Tapi tak ada yang tahu, semangat itu dibangun dari puing-puing hati yang remuk. Setiap pagi Rika bangun sebelum azan subuh, menyiapkan dagangan sambil menyuapi Raffi. Tak jarang ia mengantuk di atas sepeda, tapi ia tak pernah mengeluh. Ia tahu, hidup tak memberi jeda bagi orang yang ingin menyerah. Raffi pun semakin dewasa. Ia mulai paham bahwa hidup mereka hanya bertumpu pada satu tiang, ibunya. Anak itu tumbuh dengan tatapan tenang dan hati penuh pertanyaan, tapi ia belajar bahwa mencintai ibunya adalah cara terbaik untuk tetap kuat. Suatu hari di pasar, Rika bertemu dengan seorang perempuan bernama Mbak Lia, sesama penjual yang ternyata juga mantan TKW. Mereka cepat akrab. Mbak Lia sering menghibur Rika dengan candaan dan semangat. Dari cerita-cerita mereka, Rika tahu bahwa ia tak sendiri. Ada begitu banyak perempuan yang dikhianati oleh jarak, oleh janji, oleh cinta yang tak pulang. Tapi semua itu membuatnya merasa lebih berani. Di suatu sore yang lengang, Mbak Lia berkata, kita nggak bisa milih siapa yang pergi, Rik. Tapi kita bisa pilih siapa yang kita izinkan bertahan dalam hati. Kalimat itu menancap dalam-dalam. Rika mulai menerima bahwa luka tak harus hilang, cukup diterima sebagai bagian dari hidup. Ia mulai tertawa pelan-pelan, membuka diri perlahan, dan belajar bahwa dunia tak berhenti meski hatinya pernah patah. Raffi kini sering membantu ibunya membawa dagangan. Mereka tampak seperti tim kecil yang saling menopang. Di tengah perjalanan pulang dari pasar, Raffi tiba-tiba berkata, Bu, nanti kalau aku besar, aku mau kerja di sini aja. Aku mau jagain ibu, nggak usah jauh-jauh. Rika tercekat. Ia menahan tangis, lalu menjawab dengan senyum tipis,
"Nggak apa-apa kamu pergi jauh, nak. Asal kamu selalu ingat pulang." Malam-malam yang dulu penuh tangis, kini perlahan berubah menjadi malam penuh doa dan harapan. Rika mulai membuat perencanaan kecil, ingin memperbaiki rumah, menambah etalase jualannya, bahkan menyekolahkan Raffi sampai SMA. Ia tak lagi bergantung pada bayangan Ari. Kini ia hanya bergantung pada dirinya sendiri dan Tuhan yang selama ini tak pernah benar-benar meninggalkannya. Tapi di balik senyum yang mulai tumbuh, sesekali bayangan masa lalu datang menyelinap. Bukan untuk melukai, tapi mengingatkan bahwa ia pernah mencintai dengan tulus, pernah dikhianati tanpa alasan, dan pernah berdiri meski lututnya gemetar. Ia tak ingin melupakan semua itu. Sebab luka-luka itulah yang membentuk dirinya hari ini, perempuan yang kuat, tabah, dan tak lagi menunggu siapapun untuk merasa cukup. Dan di senja yang temaram, saat Rika duduk di depan rumah menatap matahari tenggelam bersama Raffi, ia berbisik dalam hati, "Terima kasih, Tuhan. Aku memang tak punya suami lagi. Tapi aku punya cinta yang tak akan pernah pergi, anakku, dan diriku sendiri." Sore itu kampung mendadak ramai. Kabarnya ada seorang mantan TKI yang pulang kampung setelah 6 tahun tak pernah muncul. Rika tak ambil pusing, pikirnya itu bukan urusan dia. Tapi ketika ia lewat di warung Bu Darmi dan mendengar satu nama disebut dengan jelas, jantungnya seolah berhenti berdetak. Itu Ari, suaminya Rika, tuh. Pulang juga akhirnya. Tapi kok bawa istri sama anak kecil, ya? Tubuh Rika mendadak lemas. Ia berdiri kaku seperti disambar petir. Wajah Ari yang pernah sangat ia rindukan kini justru menjadi bayangan yang paling ingin ia hindari. Dengan napas memburu, ia menggandeng Raffi untuk cepat pulang. Tapi sayang, takdir punya cara sendiri mempertemukan dua orang yang sudah ditakdirkan patah. Di tikungan jalan kecil menuju rumahnya, Rika tak sengaja berpapasan langsung dengan Ari. Lelaki itu tampak lebih kurus, matanya sedikit sayu, dan di sampingnya berdiri seorang perempuan muda dengan bayi dalam gendongan. Mata mereka saling bertemu. Dunia seketika hening. Raffi menggenggam tangan ibunya erat, merasakan sesuatu yang ganjil. Ari menunduk. Ia seperti ingin bicara, tapi tak tahu harus mulai dari mana. "Rika," katanya pelan. Tapi Rika hanya menatapnya dingin, tanpa air mata, tanpa amarah. Hanya sepi yang mengiris lebih dalam daripada teriakan. "Jangan panggil namaku," ujarnya pelan namun tegas. 6 tahun aku tunggu kamu, Mas. Bukan buat begini akhirnya." Perempuan muda di samping Ari tampak gugup, menunduk tanpa berani menatap. Rika tak peduli. Pandangannya hanya tertuju pada laki-laki yang pernah ia cinta mati-matian itu. "Aku nggak butuh penjelasanmu, apalagi permintaan maaf. Aku cuma ingin kamu tahu, aku nggak hancur sepertimu kira. Aku justru tumbuh dari luka yang kamu tinggalkan." Ari mencoba menyentuh bahu Raffi, namun anak itu langsung mundur satu langkah. "Aku nggak kenal kamu," ucapnya dingin. Kata-kata itu menghantam hati Ari seperti palu godam. Rika menggandeng tangan anaknya lalu berkata, "Kalau kamu cuma lewat, silakan. Tapi kalau kamu berharap kami akan menerimamu lagi, kamu terlambat. Terlalu terlambat." Mereka berjalan pergi tanpa menoleh. Di belakang, Ari berdiri mematung, kehilangan kata. Ia melihat perempuan yang dulu ia tinggalkan kini berjalan tegak, dengan mata penuh keteguhan, bukan luka. Ia sadar, ia telah kehilangan sesuatu yang tak akan pernah bisa ia dapatkan lagi, kepercayaan, keluarga, dan cinta tulus yang tak pernah meminta imbalan. Dan di jalan kecil yang sunyi itu, Rika tak menangis. Ia malah tersenyum lirih, karena pertemuan yang dulu ia bayangkan sebagai kebahagiaan, kini menjadi pembuktian bahwa ia telah sembuh. Bahwa ia tak lagi butuh lelaki itu untuk merasa utuh. Ari duduk di teras rumah peninggalan orang tuanya, sendirian. Istrinya yang baru dan anak kecil mereka sudah tidur, tapi mata Ari masih menatap kosong ke langit malam. Bayangan wajah Rika dan Raffi terus berputar di kepalanya. Tatapan dingin Rika, kalimat pendek tapi menusuk, dan kata-kata Raffi yang menolaknya sebagai ayah, semuanya menghantam jiwanya yang rapuh.
Dulu ia pikir waktu akan menghapus semuanya. Tapi malam itu ia sadar, yang hilang dari hidupnya bukan sekadar keluarga, tapi dirinya sendiri. Ia ingat betul 6 tahun lalu, saat pertama kali menginjakkan kaki di Taiwan. Awalnya semua demi Rika dan Raffi, demi masa depan. Tapi seiring waktu, rasa sepi dan tekanan kerja membuatnya lemah. Lalu datanglah perempuan itu, sesama TKI, yang memberinya pelukan saat ia rapuh, perhatian saat ia kesepian. Pelan-pelan ia mengubur nama Rika dalam diam. Ia yakin Rika akan mengerti. Tapi ternyata, yang ia kubur bukan hanya nama, melainkan janji dan kehormatan sebagai seorang suami dan ayah. Air matanya menetes diam-diam. Ari tak pernah menyangka, Rika bisa setegar itu. Ia pikir akan mudah kembali, tinggal minta maaf, lalu semuanya akan pulih seperti dulu. Tapi kenyataan menamparnya keras. Rika sudah jauh melangkah ke depan, sementara ia sendiri masih terjebak dalam keputusan yang ia buat saat sedang lemah. Ia telah membangun rumah di negeri orang, tapi kehilangan rumah sejatinya di kampung halaman. Ari mencoba menulis surat, ingin meminta maaf dengan tulus. Tapi setiap kata yang ia tulis terasa sia-sia. Apa gunanya maaf jika semua sudah terluka terlalu dalam? Ia hanya bisa berharap, suatu hari Raffi memaafkannya. Ia tahu, ia tak pantas meminta Raffi memanggilnya ayah. Tapi di lubuk hati yang paling dalam, ia masih ingin bisa menebus meski tak pernah bisa kembali. Di kampung, kabar kepulangan Ari menjadi buah bibir. Tapi Rika tak menggubris. Ia tetap menjajakan sayur seperti biasa, tetap tersenyum pada para pembeli, tetap mengantar Raffi ke sekolah. Orang-orang bertanya, kok bisa setegar itu? Rika hanya menjawab, karena kalau saya jatuh, gak ada yang akan berdiriin saya. Ia tahu luka itu belum sepenuhnya hilang, tapi luka itu kini sudah jinak. Sudah menjadi bekas, sudah tak lagi menyiksa. Sementara itu, Ari merasa hidupnya terbelah. Ia punya istri dan anak baru, tapi hatinya kosong. Ia menatap anak kecil di pangkuannya dan bertanya dalam hati, apakah aku akan diingat oleh anak ini juga suatu hari nanti, atau malah dilupakan seperti Raffi? Ia ingin kembali, tapi pintunya sudah tertutup rapat. Dan kini, ia harus hidup dengan kenyataan pahit, bahwa tak semua yang pergi bisa pulang, dan tak semua luka bisa disembuhkan oleh penyesalan. Beberapa malam kemudian, Ari berdiri di luar pagar rumah Rika. Ia hanya melihat dari jauh, saat Rika dan Raffi duduk di beranda, tertawa kecil sambil makan jagung bakar. Ia tersenyum getir. Mereka bahagia tanpaku, bisiknya lirih. Ia tak mengetuk pintu, tak memanggil nama. Ia hanya menatap, lalu berjalan pergi dalam gelap, membawa luka yang ia buat sendiri, dan kesepian yang tak akan pernah terobati. Malam itu, Rika merasakan angin dingin lewat begitu saja. Ia menoleh keluar pagar sebentar, lalu menatap langit malam. Aku sudah memaafkan, tapi tak perlu kembali, ucapnya pelan. Sebab cinta bukan tentang siapa yang lebih dulu datang, tapi siapa yang tetap tinggal saat badai datang mengguncang. 5 tahun telah berlalu sejak malam itu. Raffi kini duduk di bangku SMA, anak remaja dengan sorot mata yang tajam dan sikap dewasa melebihi usianya. Rika tak lagi menjual sayur keliling. Ia membuka warung kecil di depan rumah yang kini ramai didatangi pelanggan. Hidup memang tak pernah memberi kembali apa yang diambil, tapi selalu memberi jalan baru bagi mereka yang memilih untuk terus berjalan. Ari, kabar terakhir yang Rika dengar, ia kembali ke luar negeri. Tak pernah lagi menampakkan diri, tak ada surat, tak ada kabar. Tapi kali ini, Rika tak peduli. Ia sudah berhenti menunggu. Hatinya sudah penuh oleh hal-hal lain, perjuangan, cinta untuk anaknya, dan rasa syukur atas hidup yang kini jauh dari luka. Luka itu kini hanya bekas yang tak lagi perih saat disentuh. Suatu malam, Raffi pulang membawa sepucuk surat dari sekolah. Ia terpilih sebagai salah satu siswa terbaik dan akan menerima penghargaan mewakili kecamatan. Rika menahan air mata. Dulu ia hanya berharap anaknya bisa sekolah sampai SMP,
tapi kini Tuhan memberi lebih dari yang ia minta. Raffi memeluk ibunya erat. Semua ini karena ibu, katanya pelan. Rika hanya tersenyum dan berbisik, karena kita saling punya, nak. Di acara penghargaan itu, Rika duduk di barisan paling depan. Ketika nama Raffi dipanggil dan seluruh ruangan bertepuk tangan, air matanya jatuh juga. Tapi kali ini bukan air mata sedih, melainkan air mata kemenangan. Ia ingat betapa sunyinya malam-malam di mana ia hampir menyerah. Tapi hari ini, semua itu terbayar lunas. Luka yang dulu menghancurkannya, justru menjadi batu loncatan yang membuatnya lebih kuat. Sore sepulang acara, Rika dan Raffi duduk di beranda rumah, seperti biasa. "Bu," kata Raffi pelan, "kalau suatu hari ayah datang lagi, ibu akan terima dia." Rika terdiam sejenak. Ia memandang jauh ke langit, seolah mencari jawaban di antara awan yang perlahan berubah warna. "Ibu sudah maafin ayah, tapi bukan berarti ibu harus nerima dia kembali. Kita cukup bahagia dengan cara kita sendiri, ya, nak." Raffi mengangguk pelan. Tak ada penolakan, tak ada benci. Hanya pemahaman yang tumbuh dari luka yang pernah menganga. Malam itu, Rika menulis di buku catatan kecilnya, kebiasaan lama yang masih ia pelihara. Tak semua luka harus disembuhkan oleh yang melukai. Kadang, luka itu cukup dirawat sendiri, hingga akhirnya tak lagi terasa. Ia menutup buku itu, menatap langit dari jendela kamarnya, dan tersenyum. Ia tahu hidupnya tak sempurna, tapi ia juga tahu ia telah menjadi perempuan yang tak bisa dihancurkan oleh siapapun lagi. Kisah cinta Rika dan Ari memang berakhir, tapi bukan berarti hidup Rika berakhir juga. Justru dari kehancuran itulah ia membangun kekuatan. Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia hidup untuk hari ini, untuk Raffi, dan untuk dirinya sendiri. Dalam diam, ia telah menang. Bukan karena Ari kembali, tapi karena ia tak pernah lagi berharap Ari pulang. Dan di suatu senja yang tenang, Rika menatap anaknya yang kini tumbuh menjadi laki-laki yang baik dan bijak. Ia tahu, cinta sejatinya bukan tentang siapa yang memulai, tapi siapa yang tetap tinggal saat dunia memaksa pergi. Bagi Rika, cinta itu kini bernama Raffi.